Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di cerita aku Lan Channel. Nah, di video kali ini spesial ruang cerita. Nah, kali ini aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, baik itu di DM Instagram ataupun TikTok. Jadi, ruang cerita kali ini spesial Q&A tentang pengajuan nikah. Nah, maaf banget ya teman-teman yang mungkin sudah DM di sosial media aku, tapi aku tidak membalas ya, ataupun aku tidak sempat membalas karena jujur kok di DM itu emang bener-bener banyak dan itu pasti tuh kayak tenggelam kayak gitu loh teman-teman. Jadi ini sudah aku pilih beberapa pertanyaan ya yang banyak ditanyakan dan akan aku jawab di video ini. Jadi teman-teman yang merasa pernah DM aku, tonton video ini sampai habis, barangkali pertanyaan kalian yang aku jawab. Oke, langsung saja teman-teman aku bacain DM yang masuk. Oke, pertanyaan pertama yaitu, halo selamat sore Mbak Ulan, perkenalkan saya Mawar dari Semarang. Jadi namanya aku samarkan ya guys. Saya lihat YouTube Mbak dan mampir ke sini karena lumayan urgent. Nah, apa nih urgent nih? Casum ya, calon suami saya juga TNI dan kami mau pengajuan. Cie, posisi saya di Semarang, nikah di Semarang tapi calon dinas di NTB. Wah, jauh ya Semarang NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, berarti untuk calon suami minta surat rekomendasi numpang nikah ke RT RW di NTB juga kah? Oke, sebentar, yang ditanyakan adalah berarti untuk calon suami minta surat rekomendasi numpang nikah. Kayaknya dulu ya teman-teman, aku waktu nikah sama suami aku ya, jelas ya kalau acara pasti di rumah perempuannya gitu kan. Nah itu aku tidak ada nih teman-teman untuk meminta surat rekomendasi numpang nikah. Ya kalau yang namanya nikah pasti cowoknya datang ke ceweknya gitu aja kan, nggak perlu ada surat numpang nikah. Ini setahu aku loh teman-teman ya, nggak ada surat numpang nikah kayak gitu ya, pasti jelas. Kita kan waktu ngurus pengajuan kan ngurusnya ada di RT RW, kelurahan kayak gitu kan. Nah itu menurut aku berkas-berkas yang kita urus untuk pengajuan nikah tuh sudah cukup gitu loh. Jadi tidak perlu bikin minta surat numpang nikah. Kalau ini setahu aku loh ya, mungkin teman-teman di NTB sana kalau emang syarat nikahnya ada surat numpang nikah, boleh dong di sharing kira-kira caranya gimana. Oke, next pertanyaan kedua. Ya, oke. Selamat sore Kak, saya ada nonton VT Kakak lewat. Wah, thank you. Apa benar nembak paket C bisa menikah dengan TNI? Nembak paket C. Maksudnya nembak paket C itu apa ya? Nembak paket C, setahu aku kalau nembak berarti nembak kan cara cepet ya, maksudnya paket C-nya instan gitu atau gimana? Kalau setahu aku memang bisa ya buat teman-teman yang mungkin lulusan SMP ya, mau pengajuan nikah, mungkin ya teman-teman ada rasa insecure dengan pendidikan kalian yang SMP, terus kalian tuh kejar paket C nih ya, secara umum, maksudnya tuh secara normal, secara kalian juga mengikuti kelasnya, kemudian mendapatkan ijazahnya yang setara SMA. Nah pasti kan sekarang apa ya, teman-teman pendidikannya terakhir berarti sudah SMA sederajat gitu kan, baru kalian pengajuan nikah. Nah itu boleh ya, itu lewat paket C ijazahnya itu boleh. Tapi kalau untuk nembak itu aku nggak tahu ya, nembak atau kalau ijazah nembak dan dengan kita melakukan secara apa ya, jujur paket C apakah sama atau beda, aku juga nggak tahu ya. Coba mungkin di sini yang pernah nembak paket C, gimana ijazahnya, apakah sama dengan paket C yang secara umum, yang secara seharusnya ya. Kalau setahu aku kalau emang paket C itu bisa ya, tapi kalau untuk nembak paket C itu aku kurang paham ya teman-teman. Mungkin yang lebih paham boleh ya jelasin di komentar di bawah. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu, selamat pagi Kak. Kak, saya mau tanya seputar pengajuan. Apa benar Kak, berkas pengajuan ada batas waktu selama 6 bulan? Semisal batas waktu habis harus berarti gagal Kak, harus mengulang lagi Kak, mohon dijawab Kak, terima kasih. Oh, maksudnya apakah benar ya SIN surat izin nikah itu masa berlakunya 6 bulan? Kalau misal sudah habis masa waktunya, apakah itu akan
apa ya, mati alias kita akan mengulang lagi. Nah, itu betul ya teman-teman. SIN, surat izin nikah ya, kita pengajuan nikah mengurus tetek bengeknya itu tujuannya untuk mendapatkan SIN, surat izin nikah. Itu surat yang kita gunakan agar bisa nikah dengan anggota TNI. Betul banget ya, masa berlakunya yaitu 6 bulan. Nah, lewat dari 6 bulan itu sudah kadaluarsa alias sudah mati, sudah tidak berlaku ya. Kalau misal kita mau pengajuan nikah tapi sudah tidak berlaku SIN-nya, mau tidak mau ya kita mengulang lagi dari awal ya. Jadi buat teman-teman ingat ya, kalau mau pengajuan nikah, kalau sudah dapat SIN-nya ya buru-buru ijab ya, jangan nunggu terlalu lama. Itu makanya penting banget di awal untuk ngobrol gitu ya, apa yang harus dipersiapkan biar tidak nanti sudah dapat SIN ternyata masih ngurus pindah, masih cari rumah, masih kayak gitu. Jangan seperti itu. Pokoknya semua diurus dulu sebelum kita melakukan pengajuan nikah, biar nanti saat sudah mendapatkan SIN kita bisa langsung cus ijab ya, sudah resmi. Jadi tidak membuang-buang waktu untuk waktu berlakunya SIN. Oke? Lanjut pertanyaan berikutnya. Sore Ibu. Ya ini aku kadang suka apa ya, lucu gitu ya dipanggil ibu, tapi mau gimana lagi, kita emang kalau prinsip itu manggilnya tuh kalau nggak ibu ya tante gitu ya. Sorry ibu, mau tanya SKCK untuk pengajuan nikah sama SKCK kerja sama kah Bu? Oh tentu beda ya guys. Surat SKCK untuk kita ngelamar kerja sama untuk pengajuan nikah itu jelas beda, ngurusnya juga beda. Kalau pengalaman aku nih ya, kalau untuk SKCK syarat untuk melamar kerja kita bikin di polsek pun sudah bisa gitu kan, berkasnya gampang gitu. Beda dengan SKCK untuk pengajuan nikah. Kalau dulu aku mengurusnya itu di Polres Tabes ya, Polres Tabes ya, bukan di polsek ya, pokoknya bukan di polsek tapi di atasnya kayak gitu, di pusatnya. Itu bedanya apa, kalau urus SKCK untuk pengajuan nikah nanti kita juga ada sidik jari ya, bedanya di situ aja sih. Kalau untuk ngisi berkasnya sama, terus ngumpulin foto juga sama, cuma bedanya itu ada di sidik jari. Dan untuk SKCK ini teman-teman, ayo ya ini diperhatikan, tidak hanya kita calon pengantin wanitanya yang bikin SKCK, tapi kedua orang tua kita juga harus bikin SKCK. Kalau orang tua kita masih lengkap, bapak ibu masih hidup, berarti kedua-duanya bikin. Kalau misal yang masih hidup hanya bapak saja atau ibu saja, ya cukup yang masih hidup yang buat. Jadi tidak hanya tidak hanya catin ya, tapi kedua orang tua catin juga membuat. Berarti kalau kalian ada 3, misal kalian 1, bapak ibu 1 gitu ya, pokoknya kedua orang tua dan juga calon pengantinnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu pengajuan nikah bayar atau gratis Mbak? Nah, pengajuan nikah itu ya untuk ngurusnya pengajuan itu tuh ya gratis gitu ya, di kesatuannya tuh gratis ya, tapi ya dibilang gratis itu ya enggak juga teman-teman, karena itu tadi tesnya kita itu tuh banyak kan, ada tes kesehatan, terus kita mengurus berkas-berkas di kelurahan, fotokopi, cetak foto, nah itu enggak gratis ya. Terus kesehatan tuh juga lumayan mahal, aku dulu habis sekitar 600 ribuan, belum fotokopi berkas-berkasnya, belum cetak fotonya, nah itu juga lumayan. Belum nanti kalau teman-teman ngekos ya, pengajuannya misal tempatnya jauh beda, belum transportasi, bensin, beli makan. Oke, kepotong nih teman-teman, soalnya tadi ada suara motor ya, kenceng banget. Nah jadi kalau dikatakan gratis ya emang saat mengurus kita di kesatuan itu memang gratis ya, nggak gratisnya ya itu tadi ya, ada akomodasinya lah, berkas pemberkasannya itu. Dan seingat aku tuh juga waktu ngurus di kelurahan tuh kita kayak ngasih uang kas gitu loh teman-teman, uang kas itu seikhlasnya gitulah. Ibaratkan kita mengurus surat di kelurahan tuh gratis itu ya, tapi tuh ada kayak uang kas gitu, itu seikhlasnya kita mau ngasih berapa di situ. Terus lanjut, nah halo Kak, maaf sebelumnya izin tanya, kalau semisal nasab sang cewek tidak jelas, apakah bisa lolos pengajuan? Soalnya akte saya atas nama bapak biologi saya, akan tetapi ibu dan bapak saya nikah siri, jadi tidak tercantum dalam KUA. Apakah bisa? Terima kasih. Nah ini teman-teman, kalau soal nasab itu ya, kalau secara agama
Itu kan harus jelas ya bapak biologisnya tuh siapa, karena apalagi kita anak perempuan gitu kan. Kalau misal bapak kita tidak ada, mungkin bisa diwalikan kakak kita, paman kita yang masih sedara. Nah, tapi untuk pemberkasan tuh aku kurang paham ya teman-teman, jujur aku kurang paham. Mungkin kalau soal kayak gini teman-teman bisa tanya langsung ke pihak KUA-nya ya, yang lebih paham soal hal seperti ini, soal suratnya, kemudian soal nasabnya secara agama gimana gitu ya. Karena jujur li aku tidak paham ya, aku takut salah menjawab atau mungkin aku nanti ngawur ngejawabnya. Mending teman-teman coba langsung tanya ke pihak KUA, oke? Pertanyaan berikutnya, oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Kak, izin nanya, pas buat SKCK online untuk keperluan menikah, untuk bagian jenis keperluan itu pilihannya apa, Kak? Nah, oke teman-teman, ini kita bahas SKCK lagi. Setahu aku untuk SKCK buat pengajuan nikah itu tidak bisa dibikin online ya teman-teman ya. Karena itu tadi ada cap ini sidik jari, jadi tidak bisa online ya. Jadi teman-teman harus datang, harus mengurus langsung, membawa badan teman-teman dan juga kedua orang tua. Jadi tidak bisa online ya. Jadi buat teman-teman yang akan mengurus pengajuan nikah, akan membuat SKCK, ingat ya, harus datang langsung, membawa berkasnya, fotonya, kemudian diajak kedua orang tuanya, dan membuatnya itu, kalau aku dulu di Polrestabes ya, kalau aku tidak salah ingat namanya Polrestabes, tapi bukan di Polsek, beda loh ya, bukan di Polsek. Mungkin di sini ada yang lebih tahu soal ini, pembuatan SKCK online untuk pengajuan nikah, apakah ada yang bisa? Kalau mungkin ada yang emang pernah bisa, coba dong komentar di bawah caranya itu gimana, terus surat keterangannya itu diisi apa gitu ya. Oh ya, kalau kalian mengurus langsung nanti itu surat keterangannya, kalau untuk yang perempuan yaitu untuk pengajuan nikah dengan anggota TNI. Nah, untuk kedua orang tua kita, keterangannya yaitu sebagai wali nikah anak yang akan menikah dengan anggota TNI. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman ini aja ngomong ke petugasnya ya, tujuannya bikin SKCK tuh untuk apa, nanti mereka paham kok, nanti mereka yang akan mengisikan kayak gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir yaitu, Kak, apakah tes keperawanan saat pengajuan udah gak ada buat satuan, Kak? Nah, kalau dari berita-berita, informasi, artikel yang aku baca ya, setahu aku emang pengajuan nikah itu untuk tes keperawanan itu sudah ditiadakan, sudah dihapus ya. Tapi ya itu semua kembali lagi di kesatuan masing-masing. Ada yang masih memberlakukan tes keperawanan, ada yang memang ya sudah tidak perlu kayak gitu ya. Nah, itu tergantung kesatuannya masing-masing. Nanti saat kalian akan memproses pengajuan nikah di kesatuan, saat akan disuruh tes kesehatan. Nah, biar tahu kesatuannya itu masih ada tes keperawanan atau tidak ya, teman-teman bisa tanya abangnya ya. Nanti abangnya bisa tanya pihak kesatuan, ataupun bisa tanya lettingnya yang mungkin sudah pengajuan nikah, apakah masih ada tes keperawanan ya, kayak gitu. Kalau misal masih ada ya udah lakukan saja, ikut saja tesnya. Kalau misal tidak ada ya sudah, alhamdulillah, berarti lebih cepat aja prosesnya, tidak lama-lama kayak gitu. Nah, itu tadi ya teman-teman Q&A seputar pengajuan nikah dengan anggota TNI. Gimana nih, sudah terjawabkah pertanyaan-pertanyaannya ya? Bagi teman-teman yang mungkin belum aku jawab pertanyaannya, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya seputar pengajuan nikah, boleh banget ya komentar di bawah, boleh juga DM di Instagram aku @wulandani. Nah, cukup sampai di sini aja videonya. Kira-kira minggu depan Q&A tentang apa ya? Kalian komen-komen aja deh. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.